Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam sahabat warahmatullahi literasi wabarakatuh. dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan talkshow literasi budaya dengan tema Seni Reog Ponorogo, Sejarah dan Dinamika dari Waktu ke Waktu. Nah, talkshow kali ini diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo bekerja sama dengan GPMP Kabupaten Ponorogo. Kita hadirkan di tengah-tengah kita sahabat literasi semuanya, yaitu Ustadz Dr. Ridho Kurnianto MAG. Nanti akan memberikan dan mengupas tuntas tentang sejarah Ponorogo. Namun tidak hanya sejarah Ponorogo saja yang nanti akan disampaikan, ada beberapa yaitu komponen warok dalam seni reog Ponorogo. Kalau kita berbicara tentang komponen warok, tentunya banyak sekali kaitannya dan banyak sekali yang nanti akan dibahas di situ. Tidak hanya cukup 1 menit, 2 menit, namun nanti ada beberapa series. Baik, sahabat literasi, kita sapa terlebih dahulu pemateri kita, Bapak Dr. Ridho Kurnianto MAG pada kesempatan kali ini. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun. Baik, kebetulan ini sahabat literasi ya, beliau sudah menulis bukunya. Ini saya sengaja bawa ya, karena memang beliau konsen dalam budaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas literasi budaya ya. Di sini buku beliau yang pertama kali dicetak dan informasinya adalah sudah 4 kali cetak, semuanya habis ya. Karena kalau kita berbicara tentang budaya banyak sekali orang yang tertarik. Nah, di sini buku beliau adalah Seni Reog Ponorogo. Ya, di dalamnya ada sejarah, nilai dan dinamika dari waktu ke waktu. Kalau kita berbicara tentang sejarah, ini di sini ada sahabat literasi, kemudian remaja putri, remaja putra, emas, mbak ya, begitu ya Tat ya. Itu bagaimana kita paham, karena kalau kita berbicara literasi itu tidak hanya memahamkan, akan tetapi bagaimana kita bersikap dengan budaya daerah kita di Kabupaten Ponorogo. Sedikit saja sejarahnya bagaimana Ustadz? Bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Terima kasih Mbak Eli dan Sama-sama. sahabat literasi yang berbahagia. Sejarah reog sampai hari ini memang banyak versi ya. Saya ingin menyampaikan simpulan dari versi-versi itu. Yang pertama itu dari sumber tutur, ya, sumber lisan. Ini reog ini dari tokoh-tokoh warok Ponorogo. Kebanyakan beliau sudah seto Mbak. Jadi Mbah Sindu Diningrat, lalu Mbah Wokucing, Ki Kasni Gunopati, Mbah Heru Subeno, Mbah Islam Eskandar dan seterusnya. Ini menyatakan bahwa asal usulnya reog atau sejarah tutur itu ya bersamaan dengan datangnya orang Ponorogo atau keberadaan masyarakat Ponorogo di bumi reog ini. Nah, ini mereka sepakat menyatakan bahwa atau enggak dari penyampaian mereka tentang sejarah ini dari alat baku atau alat peraga baku reog Ponorogo yang digunakan, yakni dadak meraknya. Caploannya dari macan, kemudian dadak meraknya dari bulu burung merak. Dua entitas binatang belantara ini diambil dari yang terbaik. Macan itu terkuat, terbuas, terkuat, terberani ya. Lalu meraknya itu terindah, tercantik. Ya, nah ini kemudian dipadukan dalam satu ritual, ya, ritual bersih desa atau tolak balak kalau dulu, sekarang bersih desa. Nah, lalu dalam ritual itu logika baku yang dipakai oleh beliau-beliau ini, para tokoh nenek moyang kita ini adalah menghadirkan ruh atau yoni terkuat dan terindah itu di dalam ritual. Ya, filosofinya begini. Jadi begitu ruh atau yoni ini dihadirkan, lalu seolah mereka berakrab ya dengan yoni terkuat dan terindah dari belantara ini, kemudian itu kayak Tuhan kecil kalau di masa animisme dinamisme ya, Tuhan kecil untuk menyampaikan ke Tuhan besar. Ini dari filosofinya begitu ya Tat ya. Jadi
akhirnya rangkaian atau paduan antara yang terkuat dan terindah ini kemudian dimaknai sebagai hiasan hidup, Mbak. Iya. Jadi orang kalau sudah memiliki fisik dan psikis yang kuat, lalu dihiasi dengan akhlak yang indah, maka otomatis balak-balak atau bahaya-bahaya itu tidak berani menimpa kita atau mendekat kita. Itu logikanya. Dari perangkat bakunya reok itu tadi ada merepresentasikan seperti yang sudah disampaikan. Jadi ini yang dipakai dasar untuk menyebut bahwa reok Ponorogo itu adanya sejak kedatangan masyarakat Ponorogo. Berarti ketika ada masyarakat Ponorogo, reok itu juga hadir begitu ya, Tat? Jadilah kepribadian dari masyarakat Ponorogo. Nah, sumber tutur ini kemudian berkembang, lalu bertransformasi, ditangkap oleh seniman budayawan waktu itu menjadi seni budaya reok Ponorogo, yang waktu itu cuma caplokan yang sangat sederhana, bahkan kesannya itu kayak ada moncongnya, terus ada alat untuk plok-plok gitu ya, untuk menggerakkan istilahnya mulut. Ada kayunya gitu ya, Tat ya. Lalu yang dadak meraknya cuma 1-2 di atasnya kepala itu. Kemudian bertransformasi sampai bentuk yang terindah hari ini. Itu kayak kubah masjid karena sudah dimodifikasi dengan terjadinya Islamisasi di Ponorogo, kayak kubah masjid. Sebelumnya kayak stupa. Karena sebentar, Tat. Ketika ini kita melihat alat baku di reok itu sendiri ya, apakah benar ketika belum menemukan yang namanya dadak merak yang sampai hari ini ada yang di masyarakat itu menemukan itu, apakah sudah di cover atau bagaimana, atau memang itu ide dari masyarakat yang dari bulu ayam, Ustadz? Nah, itu seperti apa? Apakah itu hanya kreasi saja atau seperti apa? Di daerah barat ya, Sumoroto. Di desa apa saya lupa itu, Mas Alip mungkin yang paham itu ada satu dadak merak dari bulu ayam. Tapi itu kreativitas saja ya. Itu termasuk kreasi dari ini, substitusi yang ingin disampaikan kepada khalayak bahwa dadak merak itu bisa dikreasi dengan bulu yang lain. Cuma persoalannya adalah ketika itu dilakukan memang tidak bisa memenuhi ya filosofi awal itu, sehingga bulu merak pun itu kan dipilih, Mbak. Bulu merak yang hijau, warna hijau. Tetapi tidak ada semuanya yang warna hijau ya. Ada ungu, ada biru, ada putih. Itu dipilih yang hijau. Hijau itu ternyata paling istimewa di jenis unggas merak. Ternyata merak itu bukan jenis burung. Ya, unggas merak itu yang paling unik, ya paling bagus itu adalah hijau. Dan merak hijau itu ternyata endemik Jawa. Sehingga di dalam perspektif konservasi dunia, maka merak hijau itu hanya ada di Jawa. Mereka menyebutnya Green Java. Oke, itu yang pertama tadi, sejarah terkait dengan tutur. Lalu kalau terkait dengan literasi, ada 3 buku babon ya, Mbak, yang terkait dengan sejarah reok Ponorogo itu sejak tahun 1919. Itu sudah ada penelitian ya. Ada penelitian Stuttgart itu yang menyatakan bahwa reok Ponorogo ini memang sudah ada sejak itu. Bahkan beliau ini yang menyampaikan informasi bahwa tari kucingan, tari kucingan atau caplokan yang dipisahkan dari dadak meraknya itu namanya tari kucingan. Itu erat terkait dengan cerita legenda yang dibangun dari versi Bantarangin, bahwa ketika Singo Barong itu ditundukkan oleh Klono Siwandono, mahkota itu dilepas. Mahkota itu adalah visualisasi dari merak, burung merak itu. Sehingga kemudian lahirlah tari kucingan. Artinya atau poinnya bahwa sejak 1919 itu sudah ada reok Ponorogo itu, dan hidup sampai sekarang. Penelitiannya kemudian diteruskan oleh Piset atau Piset itu ya, yang lebih detail beliau
mengkaji itu. Lalu J. Kartomi juga sama. Ini tahun 1926. Kalau sudah ada penelitiannya kalau juga bisa ya. Tahun 1936. Artinya sudah lama sekali Rok ini ada. Tetapi kalau menurut administrasi Kabupaten Ponorogo, maka dihitung dari terdaftarnya Reok Ponorogo itu di WPTB Indonesia. Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Itu diajukan tahun 2010. 1900 2013 Bu. 2010 itu diajukan, lalu di ACC-nya 2013 itu turun. Jadi sertifikat WPTB itu turun di Ponorogo. Itu kalau dari versi administrasi catatan Reok Ponorogo ini diakui sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Waktu itu menterinya Pak Nuh. Pak Nuh dia. Baik, sahabat literasi, sangat luar biasa sekali ketika kita membahas sejarah. Ini hanya sejarah dulu ya. Dan ternyata panjang sekali ceritanya kalau kita membahas sejarah. Mau tidak mau kita sebagai warga masyarakat Ponorogo harus memahami dan tentunya bagaimana kita meliterasi budaya. Karena apa? Yang kita miliki di Kabupaten Ponorogo ini adalah kebudayaannya Reok Ponorogo. Sampai kemarin ini sedikit sebelum nanti kita beralih ya di komponen warok dalam seni. Nah, ini kalau kita berbicara komponen warok dalam seni, nampaknya nanti pembahasannya tidak hanya cukup 1 jam 2 jam ya Tat ya. Namun kita nanti ada keterbatasan waktu sahabat literasi. Jadi nanti hal-hal yang akan kita sampaikan di sini akan dikupas habis oleh Ustadz Ridho. Namun sebelumnya sahabat literasi nanti akan saya ingatkan ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Monggo dipersiapkan pertanyaannya yang terbaik ya. Nanti silahkan pertanyaan itu nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang handal sekali dalam bidang kebudayaan, terutama di kebudayaan Reok Ponorogo. Baik, lanjut ya Tat, tadi sudah sedikit saja, nanti monggo bisa dibaca bukunya dan kabarnya ini sudah habis di edisi 4 juga ya. Jadi di dalamnya banyak sekali yang perlu dibahas. Kalau tadi Ustadz Ridho sudah menyampaikan terkait tentang sejarahnya, sahabat literasi ya. Nah ini harus ada pembahasan yang lebih detail lagi Tat ya, terkait tentang komponen warok dalam seni reok. Nah, kali ini saya tidak akan membahas terkait komponen musik-musiknya ya Tat, karena sudah jelas ada trompet, kendang, kembul dan lain sebagainya itu ya. Namun kalau kita di sini akan membahas komponen warok dalam seni reok. Satu kata, sahabat literasi, sebelum kita bahas semuanya. Ketika kita mendengar bahasa gemblak. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh beliau bagaimana dan siapa sih, kemudian bagaimana sejarahnya. Bahasa atau mungkin sebutan gemblak itu seperti apa, biar nanti masyarakat Kabupaten Ponorogo dan seluruhnya itu tahu apa sih yang disebut dengan gemblak. Nah di sini saya bahas terlebih dahulu warok dan tradisinya Tat nggih. Ada yang menyampaikan kalau jadi warok itu harus lelaku dan lain sebagainya. Seperti apa Tat? Baik, warok Ponorogo itu dalam perspektif yang Mbak Eli tanyakan itu terkait dengan ideologi warok ya, atau ideologi warok Ponorogo. Jadi untuk menjadi warok harus bagaimana? Dulu, harus bagaimana dulu? Warok itu kan erat dengan kekebalan tubuh. Jadi ada fisiknya itu kuat. Bahkan digambarkan kebal dari senjata tajam. Lalu fisiknya juga kuat. Jadi otomatis kedua aspek kepribadian warok ini psikis dan fisiknya kuat. Seperti filosofi macan dan burung merak. Burung merak tadi. Ya. Nah untuk menuju ke sana butuh lelaku atau prihatin atau ngelakoni itu sama. Nah di dalam ideologi warok Ponorogo untuk menuju ilmu kebal
atau ilmu ponorogan ini dibutuhkan satu prihatin, lelaku, sampai istilah prihatin dan lelaku itu tidak boleh ya atau dilarang untuk berhubungan dengan wanita sekalipun itu istrinya. Itu sudah menjadi semacam aturan atau sudah menjadi SOP-nya. SOP ya kalau istilah sekarang SOP-nya ya. Jadi seperti itu. Warok itu. Jadi selama ngelakoni, selama prihatin itu tidak dibolehkan berinteraksi dengan wanita. Nah itu sampai kemudian dari ideologi warok ini kemudian menjadi satu entitas yang masuk di situ yang namanya gemblak tadi. Gemblak ini siapa? Gemblak ini adalah anak muda belia yang dipergunakan sebagai asisten kayak cantrik ya, cantrik itu. Kalau para warok itu menyebutnya cantrik. Cantrik ya. Cantrik. Mungkin kalau Mbak Eli mungkin asisten ya. Itu bahasa kerennya ya mempersiapkan ubor rampe, mempersiapkan kebutuhan baju gantinya. Warok itu. Iya, lalu intinya itu menyiapkan semua hal yang dibutuhkan selama ngelakoni, selama prihatin itu. Nah, karena dasarnya seperti ini, maka gemblak itu di kemudian hari menjadi tahu semuanya. Ya, tahu tentang lelaku, prihatin mulai dari awal sampai akhir. Nah, akhirnya terjadilah transfer keilmuan ya ke gemblak ini secara langsung dan tidak langsung. Karena itu ada warok atau hampir seluruh warok itu menyatakan bahwa di dalam prihatin atau lelaku warok ini terjadilah kaderisasi warok. Jadi asisten itu tadi lewat sosok gemblak itu tadi. Nah, sebentar Tat. Ketika tadi sudah disampaikan, inilah yang dinamakan gemblak. Jadi bagaimana stigma masyarakat yang sampai hari ini menganggap bahwasanya gemblak itu menjadi stigma yang negatif. Bagaimana Ustadz? Monggo. Baik. Ada yang menyatakan homoseksual atau LGBT ya bahkan. Nah, kita harus meluruskan karena ini memang dari luar hanya itu memang kosakatanya. Jadi ketika Trans 7 ke sini, Indosiar ke sini, pertanyaannya langsung bagaimana model interaksi warok gemblak ini kok sampai terjadi homoseksual. Kemudian ini kesempatan saya untuk meluruskan hal itu. Monggo. Jadi di dalam tradisi warok gemblak atau tradisi gemblak di Ponorogo itu ada dua versi ya, ada gemblak-gemblakan dan ada warok-warokan. Gemblak-gemblakan dan warok-warokan. Warok gemblak, warokan gemblakan. Itu istilah saya. Ini filosofi yang harus dijelaskan ini Tat. Jadi warok gemblak itu berarti ada transfer keilmuan, transfer kepribadian dari warok ke asistennya atau ke gemblak tadi. Nah, ini yang terjadi kemudian semacam pendidikan, edukasi. Ya, jadi edukasi untuk menjadi warok atau tokoh warok, edukasi untuk menjadi orang, ya, orang yang bermanfaat. Karena memang banyak sekali ex atau mantan gemblak yang kemudian menjadi warok, ya, kemudian menjadi tokoh di dunia pendidikan, ya, di dunia masyarakat sosial masyarakat dan di berbagai instansi. Nah, gemblak warok atau warok gemblak inilah yang sebenarnya tradisi asli Ponorogo. Lalu kok ada warokan gemblakan? Itu oknum, Mbak. Jadi ternyata dimanapun oknum itu mesti ada, yang arahnya kemudian menjadi stigma. Menjadi nilai negatif itu. Nah, warokan gemblakan, kalau warok gemblak itu prosesnya adalah izin ke orang tuanya, ya, istilahnya melamar gitu ya, untuk menjadi asisten itu, kemudian nanti dikasih pendidikan, edukasi, kemudian dikasih juga
semacam HR ya. Oh begitu kalau ya dulu, Jadi ada imbal baliknya begitu ada imbal balik, itu 2 tahun itu per 2 tahun itu dikasih sapi. Anak sapi, begitu ya, anak sapi. Karena memang dulu uang itu masih sangat berharga, jadi penggantinya betul. Itu ya. Nah, jadi ini ada pilah yang harus dipahami. Kalau warok gemblak itu terjadi kaderisasi warok, terjadi edukasi ya dan seterusnya. Tapi kalau warokan gemblaan, warokan itu adalah orang kaya, ya, yang bisa membeli gemblaan. Lalu di dalam tradisi warok, ketika warokan itu masuk, maka masyarakat kemudian menggeneralisir, jadi menyamaratakan. Terjadilah kemudian kebiauyah, salah paham. Ya warokan ya warok, gemblaan ya gemblak, tidak begitu. Jadi ketika warokan ini kemudian masuk di dalam entitas warok Ponorogo, mereka sebenarnya tidak ngelakoni. Ya, tapi punya gemblaan karena banyak harta. Iya, karena yang menjadi asisten itu tadi ya Tat ya. Memiliki banyak gemblaan gitu ya, gemblaan. Nah, dulu di periode itu di tahun 70-an ke atas sampai 80-an itu menjadi semacam apa Mbak ya? Gengsi. Iya, jadi benar. Semakin banyak gemblaan. Gemblak itu semakin pamornya popularitasnya semakin tinggi begitu ya. Nah, ini sampai kemudian warokan gemblaan ini kemudian diturunkan ke tradisi masyarakat kampung-kampung. Iya, benar. Terjadilah kemudian Sinoman mengangkat gemblaan. Oh, begitu. Ya, Sinoman mengangkat gemblaan, sebagiannya itu menjadi kelangenan. Ya, kalau kelangenan kan bukan untuk asisten ngelakoni, tapi mungkin yang dalam tanda petik homo atau LGBT itu. Tetapi memang terjadi. Oknum terjadi. Oknum ya, makanya warok yang kita coba untuk mengkaji dari aspek sejarah tuturnya itu mengakui ya bahwa ini terjadi. Tapi ada beberapa oknum yang tapi terjadi. Dalam tradisi warok tidak terjadi. Murni tadi kaderisasi warok ya. Jadi pembentukan ilmu kanuragan ya dalam ideologi kanuragan warok itu adalah proses untuk menjadi seseorang. Begitu. Menjadi orang yang bermakna, menjadi orang yang menep gitu ya Mbak. Menep itu dalam pengertian ilmunya tinggi lalu bermanfaat bagi sesama dan tidak untuk gengsi-gengsian. Ini yang warok gemblak tadi. Gemblaknya juga demikian. Dalam proses ngelakoni itu dia belajar banyak hal sampai kemudian meniru kepribadiannya, kemudian mengambil nilai-nilai edukasinya tadi, jadilah dia tokoh di kemudian hari. Mungkin jadi warok, mungkin jadi tokoh yang lain. Masyarakat, begitu ya. Nah, begitu sahabat literasi, ternyata kalau kita berbicara tentang warok ya, itu tidak hanya 1, 2 yang harus dibahas. Namun banyak sekali istilah-istilah atau filosofi. Tadi sudah disampaikan warok gemblaan, warokan, gemblaan. Nah, seperti itu ya. Jadi filosofinya sangat luar biasa sekali. Nah, sahabat literasi sambil mempersiapkan pertanyaannya ya pada kesempatan kali ini, monggo kita langsung aja sesi diskusi. Namun sebelumnya kita simak satu informasi terlebih dahulu. Baik sahabat literasi dimanapun Anda berada dan yang saat ini berada di ruangan ya, kita kembali lagi membahas tema masih dalam komponen warok dalam seni reog Ponorogo ya. Nah langsung saja tadi sudah saya sampaikan kita akan ada sesi tanya jawab dan monggo dipersiapkan pertanyaannya ya, nanti langsung dijawab oleh beliaunya Bapak Dr. Ridho Kurnianto MAG ya. Baik sahabat literasi, monggo yang ingin bertanya, nampaknya tadi sudah bersiap-siap diri untuk mencatat pertanyaan yang kaitannya dengan literasi budaya ini dengan tema kita pada hari ini ya. Dan kebetulan kita membahas komponen warok dalam seni Ponorogo. Monggo
Siapa yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Abdul Hamid, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 8 Universitas Darussalam Gontor. Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Tadi yang saya tulis di sini, menurut sejarah literasi sejak tahun 1919 keberadaan Reok Ponorogo itu sudah ada, namun baru didaftarkan ke daftar warisan tak benda pada tahun 2010. 2010 ya. Benar. Kiranya yang ingin saya tanyakan, apakah yang saya baca tadi di website itu Reok Ponorogo sudah ada sejak zaman Majapahit atau bagaimana Ustaz? Intinya mulainya Reok itu sejak kapan, ataukah sejak dulu zaman Majapahit atau seperti apa? Yang mungkin tadi antum jelaskan sejak keberadaan masyarakat Ponorogo itu mungkin rentang waktunya kapan Ustaz? Terima kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Muhammad Abdul Hamid ya dari Unida, mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Langsung saja dijawab oleh beliau Ustadz G, karena memang banyak sekali sumber-sumber yang ada di website itu, apakah itu sudah berdasarkan riset atau itu hanya sebagai literatur wacana dan lain sebagainya. Reok itu sebenarnya sejak kapan sih Tat? Monggo. Oke, terima kasih Mas Muhammad Abdul Hamid ya dari Unida. Baik, jadi seperti yang saya paparkan di awal itu asal usul berbasis tutur sejarah lisan itu sejak adanya masyarakat Ponorogo, berarti ketika animisme dinamisme itu sudah lama sekali, jadi bahkan sebelum Majapahit gitu ya. Ini cuma tahunnya memang tidak ada yang bisa menyebut, atau mungkin cuma ini periode masyarakatnya, periode ketika masyarakat Ponorogo ini masih berkeyakinan animisme dinamisme. Jadi dengan tanda perangkat baku macan dan merak itu. Lalu yang kedua ada satu tanda di versi Ki Ageng Kutu atau Ki Surukubeng gitu ya, atau Suryo Ngalam itu legendanya itu dikaitkan dengan Prabu Brawijaya V Bri Kertabumi. Sekalipun ini ternyata tidak matching Mbak periodisasinya itu ya. Jadi sudah berbeda gitu. Kalau melihat itu di abad 15 ya. Kalau melihat itu ini sudah ada interaksi dengan kerajaan Majapahit. Nah, ini yang kemudian menjadi pengetahuan umum. Legenda Surukubeng itu sudah menjadi pengetahuan bersama. Bahkan menjadi dasar pertunjukan seni Reok Ponorogo yang versi obyok yang kemudian menggunakan dasar pertunjukan ini. Nah, basis awalnya itu merupakan sindiran atau orang menyebut satir gitu ya. Kalau Mas Muhammad Abdul Hamid mungkin menyebutnya kritik, kritik membangun atau kritik konstruktif terhadap kekuasaan. Ya, cuma memang lagi-lagi lucunya ini tidak matching periodisasinya gitu ya. Lalu tidak ada satupun yang bisa menjelaskan kenapa ini kok tidak matching dengan periodisasinya. Sementara analisis saya dengan berbasis makna simboliknya ini barangkali dikaitkan dengan watak karakter masyarakat Ponorogo atau persisnya karakter Warok Ponorogo itu punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Nah, untuk menyampaikan kritik terhadap siapapun. Sampai kira-kira andekan terhadap Prabu Brawijaya V yang kekuasaannya cukup luas itu. Nah, sampai kemudian di legenda Surukubeng atau Ki Ageng Kutu itu atau Suryo Ngalam itu dasar legendanya itu adalah kritik atau satir terhadap Prabu Brawijaya V yang di situ beliau kebijakan kerajaan itu
didominasi oleh permaisurinya yang bernama Dewi Campa ya dari Cina itu. Nah, kemudian ada tutur lisan bahwa barongannya itu yang dadak meraknya itu, yang meraknya itu gambaran dari Dewi Campa atau permaisurinya, lalu barongannya, caplokannya itu gambaran dari Prabu Brawijaya V yang ditunggangi oleh permaisurinya. Jadi seolah-olah kebijakannya itu tidak murni untuk rakyat, tidak pro rakyat, tetapi justru karena pro istrinya ini. Sekali lagi ini memang krusial karena tidak matching antara periodisasi Prabu Brawijaya V dan Ki Ageng Kutu. Ya. Cuma saya kemudian mencoba untuk menganalisis ini adalah ciri atau watak kepribadian masyarakat Ponorogo. Sampai kemudian andaikan berhadapan dengan penguasa besar pun itu berani untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit akibatnya. Ya, ini lalu ini kemudian menjadi satu pondasi seni reog yang disebut dengan obyok. Obyok itu sebenarnya bukan nama seni reog sebenarnya awalnya itu ya. Obyok itu obyokan. Obyok itu maknanya adalah gotong royong nyambut gawe sesarengan. Ya, tapi apakah itu sudah sesuai pakemnya? Pakem itu jadi kalau pakai Ki Ageng Kutu, pengetahuan bersamanya adalah satir. Intinya itu satir. Jadi di awal waktu reog ini menjadi seni pertunjukan yang menggambarkan ini Ki Ageng Kutu itu menyindir Prabu Brawijaya V. Sehingga tokohnya adalah Dadak Merak sama Jatil, menari Jatil. Nah, Jatil itu kemudian menari edrek. Edrek itu nari bokong itu loh Mbak, nari pantat yang ngejek itu loh, ngejek Mbak. Oh ya, mengejek. Yang ini kemudian dari waktu ke waktu perkembangannya nanti ketika menjadi seni reog obyok itu lalu muncul stigma. Kenapa stigma muncul? Karena ketika sudah dipentaskan oleh reog yang namanya obyok itu kan tidak ada jarak Mbak antara pelaku seni dengan penonton. Benar. Lalu di sana ada edrek ngelarahi, kemudian ada tari bebas. Tari bebas itu tari yang bisa melepas eblek, melepas jaranan itu. Jadi ada di obyokan itu memang ada sesi tari yang namanya tari bebas. Inilah kemudian mengadopsi genre tari yang lain atau genre musik yang lain, musik dangdut masuk, campur sari masuk, semuanya pop masuk, jazz bahkan. Ya, lalu disitulah kemudian mungkin ya karena obyokan, karena berbaur, mungkin tidak sadar ya. Jadi para jatil obyok ini tidak sadar kalau tarinya ternyata diamati oleh banyak orang. Nah, ini kemudian menimbulkan stigma. Apakah mereka enjoy ketika stigma muncul? Tidak juga. Jadi beberapa waktu yang lalu, saudara sekalian, kami didatangi perwakilan penari obyok dengan wakilnya adalah Mas Nasir atau Mbak Rizka itu, yang kemudian curhat. Kami tidak nyaman dengan suasana yang stigma ini. Lalu bagaimana Bapak ini solusinya? Kami kemudian kemarin menggelar workshop dengan teman-teman Yayasan Reog Ponorogo, itu salah satunya. Jadi stigma ini tidak muncul secara sengaja. Ya. Karena memang sudah dilakukan begitu. Benar. Sekalipun juga ada yang oknum juga ya yang bisa menikmati itu. Tapi saya kira mendiskreditkan reog obyoknya itu tidak pas. Karena memang banyak hal yang perlu dikaji, perlu kita bantu, kita luruskan bersama-sama. Ya. Nah ini reog obyok ini adalah yang paling sering melakukan pentas, Pak. Dan dari sisi UNESCO, ini item penting untuk menjadi pokok usulan ke UNESCO. Bahwa reog kerakyatan yang reog obyok ini. Sehingga aspek-aspek nilainya juga bisa harus dikaji juga. Makna aslinya itu harus dikaji juga. Nah, di kemudian hari yang versi Suruh Kubeng atau Ki Ageng Kutu itu ditambah dengan penari ganongan. Nah, ganongan ini konon itu
ada sejarah tutur juga. Ganongan ini adalah gambaran dari Ki Ageng Kutu yang langsung beliau melakukan kritik itu divisualisasikan lewat tari ganong itu. Ya. Jadi kalau mengacu pada Ki Ageng Kutu abad 15, Mas, itu sudah ada reog Ponorogo itu. Bahkan versi Bantarangin yang legendanya itu cukup populer dengan lamaran Prabu Klono Sewandono ke Putri Songgolangit di Kediri, itu abad 14 ya. Tapi ini lagi-lagi tutur memang sumbernya. Ya, sumber tutur. Nah, di situ kemudian dipakai dasar pertunjukan reog panggung atau reog pentas atau reog festival. Yang ini sudah mengadopsi tari-tari modern berbasis sanggar ya. Kalau yang objek ini tari-tari kerakyatan, tidak ada sentuhan tari-tari dari tari modern dari berbasis sanggar. Kalau yang Bantarangin itu sudah disentuh dengan tari modern berbasis sanggar. Sehingga sampai ada tari warok, ada tari jatil, ada tari kelono, ada tari ganongan, dan ada dada merah. Ada lima ragam tari di versi Bantarangin itu yang kemudian menyosok pada reog pentas atau reog panggung atau reog festival itu. Itu kalau mengacu pada dua legenda ini. Ya, lalu kalau mengacu pada pendaftaran pemerintah daerah Ponorogo, pengajuan 2010, kemudian turun di ACC itu tahun 2013. Kalau mengacu pada awal penelitian Stuttgart, kemudian dilanjutkan ke Biset, J. Kartomi, itu sudah 4 abad yang lalu. Iya, 4 abad yang lalu sudah ada reog Ponorogo ini. UNESCO itu mematok seni reog atau seni budaya yang diusulkan menjadi warisan budaya tak benda dunia. Syaratnya adalah punya sejarah minimal 2 tahun. Nah, tapi kalau kita mengacu pada catatan Kementerian Kebudayaan Indonesia, Kemendikbud waktu itu tahun 2013, berarti usia kita 11 atau 12 tahun. 10 tahun ya, Mbak. 2013 sampai itu resminya. Tapi kalau pakai sejarah tutur berarti sekitar 4 abad yang sebenarnya lalu. Sudah bisa ya. Iya. Ini, tapi memang harus tercatat, Mbak. Kalau diusulkan ke UNESCO memang harus ada bukti resmi. Ya. Administrasinya ya. Administrasinya harus ada. Ini. Baik. Saya kira itu, Mas Abdul Hamid ya, terkait tentang sejarahnya begitu ya. Jadi kalau memang banyak sekali di sosial media atau di website yaitu yang menyampaikan bahwasannya sejarahnya seperti ini loh begitu ya. Ternyata banyak sekali tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ridho. Nah, masih adakah pertanyaan berikutnya sebelum kita siapa dulu nih? Nah, semakin lama semakin rame ya. Monggo. Oh, Mbak, oke. Monggo, silakan di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Ustadz. Saya Renisa dari Ilmu Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pertanyaannya, kan reog Ponorogo itu seringkali diadakan pagelaran di desa-desa, bahkan pada kegiatan hajatan, Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Ustadz terkait dengan jatil yang ketika pagelaran itu dengan dandanan yang luar biasa? Yang kedua, bagaimana budaya ini bisa mengedukasi masyarakat yang kaitannya dengan budaya, dengan tampilan jatil yang luar biasa cantiknya, akan tetapi dengan tanda kutip memberi kesenangan bagi orang lain yang melihatnya. Syukran Ustadz, sekian. Oke, terima kasih Mbak Salsa ya dari Ilmu Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo ya. Ini tadi sudah disampaikan sedikit terkait tentang jadil yang edrek itu tadi ya. Jadi kalau memang kita sudah mendengarkan edrek itu memang stigmanya sudah dalam tanda petik negatif ya, karena memang istilah edrek itu kalau bahasa Jawanya ya lenggak-lenggok ya, yang berlenggak-lenggok kayak semacam bukan ngece ya, menarik perhatian begitu ya Tat ya. Nah, tadi Mbak Salsa menanyakan bagaimana dengan jatil yang dandanannya itu yang super
sekali begitu katanya. Itu yang pertama, Tat. Kemudian bagaimana mengedukasi ya Jatil itu terkait tentang gerakan dan lain sebagainya. Oke. Mbak Salsa ya. Nggih, Mbak Salsa. Terima kasih Mbak mewakili Jatil ya. Biar nggak ada stigma negatif ya, Tat ya. Jatil itu awal sejarahnya itu laki sebenarnya, Mbak. Begitu. Jadi baru berubah menjadi perempuan itu tahun 92. Ketika itu latarnya itu adalah ketika zaman Pak Harto, beliau meminta tari Jatil itu pentas di Pekan Raya Jakarta. Ya, lalu mintanya tidak laki gitu. Tapi perempuan. Iya, pada waktu itu kan Jatilnya masih laki. Masih laki-laki. Mintanya perempuan. Akhirnya para warok bingung. Ya. Gimana anak-anak pejabat, anak-anak lurah Ponorogo diminta untuk menjadi Jatil, ya, menari Jatil kolosal gitu ya. Dan pada akhirnya kemudian sukses. Nah, ketika sukses dan dilihat itu lebih indah, kemudian di Ponorogo itu semua grup mengganti Jatilnya dengan Jatil perempuan. Itu tahun 1992 ya, Tan? Itu Pekan Raya Jakarta. Ini, nah setelah itu kemudian peran penari Jatil reog Ponorogo itu diganti dengan tokoh perempuan. Gitu. Nah, lalu apa yang ingin saya sampaikan poinnya adalah tari Jatil itu adalah prajurit, menggambarkan gerak prajurit sebenarnya, penunggang kuda. Nah, ketika dilakukan oleh perempuan, ya tetap filosofinya adalah penunggang kuda. Jatil itu adalah penari yang memperagakan prajurit. Ya. Nah, lalu di perkembangan berikutnya ini ada banyak modifikasi, Mbak. Ya, kalau pakai panggung gitu ya, itu saya kira mudah untuk menyikapi gerak tari, gerak tari dengan filosofi gerak prajurit itu mudah. Tapi ketika diobyok, ya, yang tadi kemudian ada ngelarai, ada ngedrek, ya. Mbak Eli bisa kira-kira tari edrek sing ngece dengan tari edrek yang erotis, itu bisa bedakan ya? Itu ada ternyata. Dari kemarin saya sempat untuk tanya ya. Kalau yang itu apakah yang nanti mendekat itu bujang gandongnya gitu, Tat? Iya, tetapi gerakannya gerakan ngece, Mbak. Dan itu ada. Menurut teman-teman yang dari IC Solo, ada tidak, Mas? Edrek itu yang memang ada. Bedanya seperti apa tipis bedanya? Ya, jadi pada ekspresi dan kalau gerakannya hampir sama. Ya, pada ekspresi. Saya tidak bisa menirukan itu sayangnya. Ya. Nah, ini ada batasan ekspresi dan ada batasan jarak. Oh, begitu. Yang terjadi stigma itu, Mbak Salsa, ketika penari ini ngedreknya mungkin ya dalam tanda petik terlalu dekat, erotis, lalu sampai nempel ke pipinya pembarong. Oh, begitu. Karena begitu pembarong usai pentas itu kemudian dicopot dadak meraknya, dia kemudian menunggu edrek terjadi. Nah, kadang ganongannya ini kan tidak kontekstual. Ya, ganongannya juga melepas topeng ganongannya itu, lalu minta diedrek sampai kadang menyentuh pipinya. Gitu. Ada Jatil yang tidak mau, Mbak Salsa, sampai nangis-nangis. Jadi itu tidak semuanya ya, Tat, ya? Sampai nangis-nangis. Itu ada Jatil kebetulan dari Fai. Ya, jadi Jatil namanya tidak saya sebutkan, tapi beliau curhat sampai nangis-nangis itu. Jadi kalau diminta edrek yang seperti itu tidak mau. Oh, begitu. Ya, karena tuntutan syariah itu. Ya, jadi tidak semua yang langsung bisa melakukan seperti itu. Sampai yang tidak berlatar akademis keagamaan, ya. Yang Mas Nasir atau Mbak Rizka CS itu sebenarnya juga tidak gerah, ya. Jadi tidak ingin stigma itu muncul. Sampai kemudian beliau ini menyoroti apa ya? Bagaimana itu terjadi ya? Tapi lagi-lagi memang ada oknum-oknum yang memang melakukan seperti itu. Artinya ini satu sisi perlu dilestarikan. Tapi satu sisi yang tidak kalah penting harus diamankan. Artinya harus dicerahkan, nilai-nilai asal satir itu harus dipertahankan dengan tari yang elegan.
gitu ya. Nah, ini yang dimaui oleh teman-teman Jatil Obyok dengan adanya muncul stigma itu. Lalu yang kedua, selain tari erotis itu Mbak Eli, stigma itu muncul karena dandanan seperti Mbak Sasa bilang luar biasa. Luar biasa tadi ya. Nah, di dalam cara berpakaiannya begitu, di dalam tari-tari awal yang ditampilkan di Pekan Raya Jakarta, itu celananya sampai sini, batasnya sampai sini. Di bawah lutut. Dan kemudian yang bawah itu ditutup dengan kaos kaki panjang putih sampai ke sini. Jadi tidak ini ke bawah tidak kelihatan ya Tat ya? Iya, entah kapan itu tahunnya, kemudian terjadi modifikasi lagi. Ya, ada modifikasi, Mbak. Modifikasi lagi. Ya, sampai ke sini di atas sampai ke atas. Semakin ke atas semakin Lalu waktu itu ada kritik tajam, kemudian ditutupi dengan kaos kaki lagi. Apa Mbak? Yang sampai atas itu? Legging. Stocking. Ya, stocking. Ya. Warnanya kadang menyerupai kulit. Ya, jadi kayak warna kulit, tapi celananya masih segini. Nah, ya, itu yang kemudian membuat stigma tadi muncul. Jadi dua aspek ini yang kita coba jelaskan ke teman-teman, dan mereka sangat care. Artinya memang tidak menghendaki itu terjadi. Bahkan Mbak Salsa tahun 2016. Oh, bukan 2016. Tahun 97 sampai 2000 ketika saya melakukan penelitian terkait dengan jatil perempuan. Oh, iya. Jatil perempuan itu gini. Waktu itu ada sistem penjemputan jatil perempuan. Jatil yang akan tampil itu dijemput. Yang jemput itu konco reoknya. Temannya, Mbak, tapi laki. Oh begitu. Ya, gonta-ganti. Akhirnya di masyarakat lingkungannya itu ini yang jemput kok gonta-ganti. Gonta-ganti begitu. Lalu yang kedua, sampai kadang-kadang melewati jam malam. Lalu di lingkungannya itu kemudian dilabeli jatil sama dengan sampai seperti itu. Jadi ini yang memang harus diamankan. Diluruskan, jadi stigma masyarakat menjadi nilai seni yang memang adiluhung. Ya. Bukan berarti kita mendiskreditkan reok obyok dan terutama jatil obyok tidak. Tetapi ada fakta yang memang harus diluruskan karena budaya ini sudah menjadi darah daging. Nah, tidak bisa di stop, Mbak. Tidak akan bisa di stop, tetapi harus luruskan, nilai-nilai asasinya itu harus dikembalikan. Nah, begitu. Nah, itu tadi cara untuk mengedukasi tadi ya, Tat. Bisa nggak itu misalkan pakaian itu dipakemkan begitu, Tat? Kalau dipakemkan tidak bisa, Mbak, karena pelaku reok itu berbagai kalangan. Begitu ya. Dari aspek ideologinya juga beragam, dari aspek sosiologinya juga beragam dan macam-macam. Justru nilai inklusivitasnya di situ. Saya kira mana yang pantas dan mana yang tidak pantas itu sudah ada ya. Sudah ada batasan. Mungkin itu yang harus dipegangi. Ya, jadi kalau memang ada celana yang di atas lutut, berarti harus ada penutup yang beda, yang kontras warnanya, biar itu tidak mengkaburkan. Atau bahkan sekarang sudah ada reok santri. Nah, reok santri ini muncul karena modifikasi juga karena kritikan dari masyarakat ya, Tat ya. Untuk ini, Mbak, justru untuk fasilitasi pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang menjamur di Ponorogo, dan ini sudah memasukkan seni reok itu ke pembelajarannya, baik yang yang ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Gontor itu ada loh reoknya. Nah, gitu ya. Gontor itu ada reoknya. Sudah masuk di pesantren. Bahkan MI PAS Baitul Quran itu sudah melakukan pembelajaran reok. Ketika tahun 2019 itu melakukan pembelajaran reok. Kemudian kebetulan kami yang memandu di sana pakai modul modul karakter reok Ponorogo, pembelajaran karakter reok Ponorogo. Dan andaikan itu diturunkan ke MISD Seponorogo, Gontor sudah siap. Begitu di MI pas sudah Quran ada itu. Ininya, modulnya. Ada modulnya, lalu juga sudah punya video prakteknya. Ya, itu sudah punya semuanya. Barangkali ketika varian-varian ini muncul dengan tampilan yang sesuai dengan kehendak masyarakat, berbasis agama, berbasis keyakinan, kepercayaan. Di Ponorogo itu ada PAMU, Mbak.
Purwo Ayu Mardi Utomo, dan banyak grup reog yang mengacu pada Pamu. Nilainya itu luhur, ya akhlaknya tinggi. Nah ini saya kira diterima oleh masyarakat. Memang stigma itu pada akhirnya adalah oknum. Nah, stigma kembali sama lagi dengan oknum yang memang harus dibantu untuk meluruskan. Benar. Ngaten, Ketika begitu Mbak Salsa nggih. Jadi ketika kita memang berbicara bagaimana cara berpakaian dan lain sebagainya, di tempat kita ya Tat ya, di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini juga sudah memulai memodifikasi dengan cara berpakaian jadilnya yang lebih sopan jadilnya lagi. Pakai jilbab. Jadil pakai jilbab ya. Hanya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Namun ada tilawahnya. Nah, ada tilawahnya, ada musiknya dengan menggunakan kendang kempul itu dengan lagu-lagu religi ya Tat ya. Waroknya pakai kaos dalam. Nah, waroknya juga pakai kaos dalam yang tidak terbuka seperti itu. Nah, ini adalah modifikasi bagaimana kita maksud kami kebudayaan reog ini, baik itu jadil, warok dan lain sebagainya, itu bisa diterima oleh masyarakat karena memang perkembangan masyarakat sangat luar biasa sekali, begitu ya. Baik, masih ada sahabat literasi? Monggo. Menampaknya makin seru ini tadi. Karena nanti kalau kita berbicara tentang warok itu mohon maaf, tentang reog Ponorogo itu tidak akan ada habisnya karena sedikit demi sedikit dan sedetil apapun, mulai dari warok, mulai dari jadil, mulai dari alat musik dan lain sebagainya, itu bisa dibahas dalam beberapa sesi begitu. Monggo, Mas, dari mana? Monggo. Terima kasih Bu. Terima kasih Ustadz. Perkenalkan, saya Rizal dari GPMB, Gerakan Pemasakan Minat Baca Kabupaten Ponorogo. Cerita sedikit Ustadz ya. Saya sangat sependapat dengan apa yang diutarakan panjenengan tadi tentang bahwa warok yang kaitannya dengan apa tadi Ustadz? Ya, gembelak. Itu bahwa saya sangat setuju bahwa perlu tentang apa adanya, tentang pelurusan. Bahwakannya warok itu kan seseorang yang berbudi pekerti luhur, wicaksono, dan juga bersifat kesatria, berbudi tata krama luhur. Bahwa mereka istilah gembelak itu kan untuk mereka hanya untuk menghilangkan perasaan, menumbuhkan perasaan senang si warok tersebut agar tidak teringat kepada yang masa lalu seperti bermain wanita dan sebagainya. Justru mereka malah menghargai, dianggap seperti anak. Kalau saya pernah ngobrol sama sebulan dulu, pernah juga ada teman Ustadz, teman yang katanya pernah dulu digemblak. Tapi untuk konotasinya itu dia bercerita sendiri bahwa tidak ada nyun sewu homoseksual atau LGBT tadi. Jadi seperti dianggap seperti anak, dimuliakan, dibelikan baju baru, dibelikan rambut disisir, bahkan orang tuanya diberi sawah bengkok untuk dikerjakan. Itu. Jadi saya sangat setuju tentang stigma pelurusan tadi, bahwa gemblak itu untuk warok itu seorang yang berbudi pekerti luhur, bukan yang punya stigma negatif LGBT atau mendekati seperti itu. Yang saya tanyakan Ustadz, untuk penyebutan kata warok sendiri itu sejak kapan nggih? Kalau untuk yang dari versi reog objek itu kan dulu katanya pernah ada istilah warah atau winarah atau petunjuk yang diberikan yang dituangkan oleh Ki Ageng Ketut Sekutu Surya Ngalam kepada Prabu Brawijaya kelima tentang petunjuk untuk menampilkan sesuatu itu. Nah, untuk penyebutan kata waroknya itu mulai kapan? Sejak kapan? Itu pertama Ustadz. Yang kedua, tentang versi reog kan ada beberapa, ada dua nggih. Objek sama petunjukan nggih. Nah, berarti kalau yang versi objek itu tidak menampilkan tokoh yang gagah perkasa ini. Klono. Nggih, Prabu Klono Siwandono. Kalau yang untuk versi petunjukan kan menampilkan tokoh Prabu Klono Siwandono. Itu seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Pak Rizal ya dari GPMB. Nah, ini tadi warok kembali lagi ini pembahasan kita ya. Memang penyebutan kata warok itu sejak kapan ya? Karena memang ada beberapa versi bagaimana warok itu disebut. Tadi Ustadz sudah menyampaikan warokan begitu ya Tat ya. Nah, monggo bagaimana Tat? Sejak kapan itu disebut warok begitu? Ini sama dengan sejarah reog. Jadi kapan warok itu disebut sama juga dengan obyokan. Ya, nama obyokan itu baru populer itu tahun 90-an.
ya 92 ke atas itu. Siapa yang menyampaikan juga enggak ketemu sampai hari ini, Mas. Termasuk yang warok ini, ya. Cuma warok ini kemudian ada padanan kata wirai dari bahasa Arab. Mbah Yai siapa Mbak yang almarhum Pak saya lupa, Mbah Yai ini sebelahnya Pasar Legi ke barat, Mbah Mujab Thohir. Ya. Mbah Mujab Thohir ini termasuk tokoh ulama yang menyampaikan istilah ini. Saya tidak tahu apakah sebelumnya ada, tapi yang saya pakai pijakan itu dari beliau dan Mbah Islam Iskandar Suwargi. Itu istilah warok itu diambil dari bahasa Arab, ya, wirai atau waroi, yang artinya adalah orang yang sudah punya kepribadian luhur, punya integritas keilmuan yang mapan, punya integritas kepribadian yang juga mapan. Sehingga istilah orang Ponorogo itu orang yang sudah menep, kayak padi semakin berisi semakin menunduk gitu ya. Jadi cuma tahunnya kapan sejarah kata warok itu lahir itu belum ada. Sampai kajian-kajian yang saya lakukan untuk mencari informasi tutur ke Mbah Sindu Diningrat dan seterusnya, tidak ada tahun yang beliau ingat kapan warok itu disebut gitu ya. Disebut oleh siapa, tahun berapa, di mana. Ya. Cuma dari Mbah Mujab Thohir ini saya baru agak paham, dan Mbah Islam Iskandar. Tapi saya kira juga bukan yang pertama itu. Beliau lebih ke modifikasi kata Arab. Warok berarti wirai. Wirai berarti orang yang sudah sempurna dalam tanda petik, ya, kepribadian, integritas keilmuannya maupun integritas kepribadiannya. Saat itu berarti dalam konteks ideologi kanuragan, warok berarti ketika seseorang itu bisa disebut warok ketika ngelakoni sudah tuntas, hasilnya kebal, lalu psikisnya sudah tadi merunduk tadi, Mbak. Ini warok, ya. Jadi kalau kemudian di analisis ke depan gitu, Mas, ya. Jadi sampai ke sekarang mungkin warok itu kan kemudian identik dengan tokoh yang punya karya, prestasi yang bermanfaat bagi masyarakat Ponorogo. Nah, penyebutannya itu dari masyarakat begitu ya? Iya, jadi yang mengangkat warok itu adalah masyarakat sebenarnya. Jadi tidak dari tokohnya, bahwa orang ini warok, yang melebeli adalah masyarakat. Dari mana mereka itu melihat warok dari ngelakoni, ya, dari lelakon, dari prihatin yang sudah dilakukan. Dan dalam konteks kini mungkin warok itu adalah tokoh yang memang membangun peradaban Ponorogo di masyarakat, sehingga perkembangannya ke sini ada warok politik juga, ya, warok yang dianggap berprestasi politik. Sehingga ada warok kehormatan. Pak siapa, Mbak? Yang dari Golkar itu diangkat, bukan yang dari Jakarta itu. Oh, yang dari ini itu diangkat Pak Abu Rizal. Rizal, Pak Rizal Bakri itu diangkat menjadi warok kehormatan. Apakah ini berproses? Tidak kalau di Ponorogo. Jadi warok Ponorogo yang berproses dari zaman konteks warok dulu, ya. Dalam ideologi kanuragan itu yang gemblak, warok gemblak itu prosesnya. Ya. Kalau jika warok itu diangkat dinamakan dari masyarakat, namun kalau warokan itu tadi menamakan dirinya begitu, Tat? Iya, jadi lebih ke itu kan karena kekayaan yang dimilikinya. Sama dengan ketika kita menjabat sesuatu, kita bisa mendeklarasikan diri. Ya, jadi kemudian perkembangan berikutnya, Mas, ini kemudian siapapun yang punya karya, punya prestasi, dan punya kontribusi terhadap peradaban Ponorogo disebut warok. Ya, Mbah Sukri Zarkasi Gontor itu termasuk yang diangkat sebagai warok karena punya jasa membangun peradaban
Ponorogo. Bahkan kiai-kiai Ponorogo kemudian banyak diidentikan dengan waro. Ya, pada akhirnya memang ada transformasi penyebutan waro dan label yang didapatkan karena prestasi dan karyanya ini, gitu ya. Jadi kapan tahunnya itu ternyata tidak ada yang tahu, tapi saya jelasnya itu dari Mbah Mujab Thohir, Mbah Yai Mujab Thohir dan Mbah Islam Iskandar. Tapi beliau lebih mengambil padanan dari bahasa Arab itu. Lebih mungkin yang penjaringan sampaikan warah dari fakta di Ki Ageng Kutu itu dari Demak, ya, dari Demak Islam. Ya, itu mungkin juga diolah oleh tokoh-tokoh ulama dari Demak. Ya, berarti tahunnya ya ketika tahun Demak itu ikut membangun Ponorogo dari aspek kekuasaan. Jadi banyak filosofinya, ada beberapa versi begitu ya, Tat? Berarti itu tahun abad 15. Abad 15 ketika Bathara Katong itu mulai melakukan islamisasi di Ponorogo. Sesuai dengan perkembangan zaman begitu ya. Nah, yang kedua tadi, Mbak. Yang kedua, kalau misalkan di Objokan itu tidak ada lengkap dengan Klono Sewandono-nya. Benar, karena memang ini, Mbak, batasannya adalah satir. Oh, begitu. Jadi ada di Objokan ada batasannya begitu ya? Iya, batasannya satir itu. Jadi di sana itu hanya memunculkan tokoh Dadak Merak, Jadil dan Ganongan. Warok pun juga nggak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya. Berarti Klono Sewandono dan Warok di dalam Objokan tidak dimunculkan ya, begitu. Jadi kalau grup reog memintaskan reog dinamakan obyok, berarti harus punya ini 3. 3 saja sudah cukup ya, Tat ya? Harus 3, Mbak. Harus 3 itu ya? Tidak boleh ada ke Klono Sewandono dan juga kalau masukkan Klono sama Warok. Bukan. Penari Warok yang ya sama Warok. Berarti kan pakai banter angin. Pakai legenda banter angin. Konon saya dengar yang di Gontor, yang di Ma'had Gontornya itu ada setiap pentas tahunan itu minus Klono karena dianggap kultus individu, dan minus Jadil karena bukan muhrim. Yang di ini dengan alasan syar'i itu. Nah, ini kategorinya apa? Pentas, tapi kemudian mengurangi ini. Maka mungkin kalau dipentaskan lengkap, Jadilnya agar bukan muhrim itu diganti lagi. Lalu kultus yang klononya, Mbak, itu mungkin nanti bisa dimodifikasi yang pecut samandiman sebagai senjata pamungkas itu diilustrasikan seperti Al-Quran sama As-Sunnah. Jadi kesaktian pecut itu yang ketika dipukulkan Gunung Jugruk, dipukulkan Samudra Asad, nah, itu kemudian dimodifikasi ketika seorang pemimpin melandasi kebijakannya dengan Al-Quran sama As-Sunnah, maka sami'na wa ata'na. Mungkin begitu. Jadi bisa dibuat dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman, begitu ya. Begitu Mas Rizal nggih. Jadi memang sudah ada dipilah-pilah ya. Dalam festival itu memang lengkap ditampilkan. Kemudian dalam objek tidak menampilkan 2 tokoh ini, yaitu Klono Sewandono dan juga penari Warok, begitu. Masih ada lagi? Oh, masih ada banyak lagi. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya Wati dari Ilmu Perpustakaan dari Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo semester 1. Izin bertanya Ustadz, tentang kami kan generasi muda tidak begitu paham terhadap budaya, terutama tentang Reog Ponorogo ini. Nah, bagi kami kesenian ini sangat menarik, tetapi ada kebiasaan pagelaran dengan ritual memberi menyan atau kebiasaan minum-minuman keras itu. Nah, bagaimana upaya budayawan dan pemerhati terkait kebudayaan reog ini merubah stigma negatif masyarakat menjadi budaya ini mencerminkan sisi positif, terutama bagi agama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wati ya. Sangat luar biasa sekali. Sebenarnya di sini sudah
Ada ya Tat ya, tapi memang belum kita bahas karena pembahasan kita di pagi hari ini cukup luar biasa sekali. Langsung Tat, ini dari Mbak Wati dari Prodi Perpustakaan Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saat pagelaran, memang kebiasaan itu mengadakan ritual, membakar menyan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada minum-minuman keras yang di masyarakat ya, ada sih sebenarnya, kembali lagi oknum itu tadi ya. Nah, bagaimana peran dari seniman, budayawan, dan kebetulan di sini panjenengan adalah salah satu ketua Yayasan Riok. Monggo untuk menyikapi hal seperti itu bagaimana, Tat? Baik, Mbak Wati ya. Mbak Wati. Terima kasih, pertanyaannya cukup menarik juga. Ada satu reok namanya reok tradisi ya. Jadi kalau Mbak Wati dan teman-teman ingin lihat reok tempo dulu yang menggunakan ritual lengkap, kemudian menggunakan peralatan ritual lengkap, ada cok bakal, ada rokok grendo, ada dupa kemenyan ya, dan seterusnya. Itu bisa tindak ke Mbah Bikan Gondowiono ya, pelunturan Mbak. Pelunturan. Pulung Mbak. Jadi reoknya namanya reok tradisi gitu ya. Reok tradisi. Nah, reok tradisi ini dibangun memang sejak awal ya. Sejak awal, dan dalam ritual-ritual animisme, dinamisme Hindu Buddha itu memang ada ritual-ritual dengan menggunakan media atau sarana termasuk menyan yang diobong tadi. Ya. Lalu arak atau minuman keras itu juga fakta, ya, fakta, tidak dipungkiri. Ya. Lalu sebenarnya apakah ini bisa dihilangkan gitu ya? Apakah ini bisa dibina atau dicerahkan? Sebenarnya bisa. Jadi untuk ritual pentas reok Mbak ya, yang pakai sesaji, yang pakai cok bakal dan seterusnya itu, untuk teman-teman grup yang memang latarnya ya ada ritual yang pakai alat-alat itu, ya kita persilahkan ya, karena dalam keyakinan mereka itu sah. Ya, dalam keyakinan mereka itu sah untuk mereka. Ya, jadi di luar komunitas Muslim itu tidak masalah. Cuma gini, jadi ada juga grup-grup reok yang pakai sesaji, itu bukan karena mengundang setan, Mbak. Bukan karena menyembah dewa. Tapi kebiasaan atau bagaimana? Jadi itu pure budaya. Oh begitu. Ya, yang dicoba dilestarikan di grup reoknya, ritualnya lengkap dengan dupa itu, cuma maknanya itu sudah dimodifikasi. Jadi misalnya membakar kemenyan, itu dalam konteks modern, asap menyan itu, Mbak, ternyata untuk menetralisir udara dari kuman. Ya. Nah, jadi apa ini maknanya? Poinnya apa? Kesehatan. Jadi dengan melakukan ritual, diambil sisi positifnya, ritual menjelang itu, mereka memaknai itu untuk kesehatan. Jadi sampai virus mungkin corona itu tidak bisa mendekat untuk mereka yang hidungnya itu menyerap asap dupa itu. Nah, ternyata ada aspek-aspek ini, bunga. Ya, bunga yang dipergunakan itu ternyata ada satu aroma yang juga untuk kesehatan. Nah, ini yang ada grup-grup reok yang mencoba untuk memaknai ini dalam konteks kemodernan. Yakni pemaknaannya coba seperti itu. Pemaknaannya di-matchingkan dengan ilmu kesehatan. Dan kalau ini terjadi berarti semakin pintar. Nah, ya, jadi grup reok kita semakin pintar. Nah, kemudian agar stigma ini tidak mengalir terus, itu memang harus ada penjelasan. Literasi itu harus tadi ya. Ada literasi. Nah, ya. Kembali lagi. Terutama untuk grup-grup reok yang memang mulai muncul. Ya, jadi kaderisasi dari awal tidak masalah, gitu ya. Nah, tapi dengan penjelasan sampai ke bapak ibunya. Begitu. Ya, agar mereka
mereka mantap dan enjoy dengan grup reog seperti ini. Ya, ini gitu ya. Poin 1. Kemudian yang kedua, untuk arak tadi ternyata ada tradisi teman-teman oknum ya, beberapa teman kembali oknum. lagi oknum ya tadi. Ya, ini agar pentasnya itu bagus. Ya, tidak malu, tidak nervous gitu ya. Mereka menyikapinya dengan minum dulu. Agar kesadarannya sedikit hilang, sehingga begitu pentas itu menjadi berani, berekspresi. Tapi kan logikanya ternyata berbalik ini. Semakin kita banyak minuman itu, ya alkohol itu, ternyata semakin banyak saraf otak yang putus. Nah ini yang tidak disadari. Nah karena itu penjelasan ke arah sana memang sudah mulai disosialisasikan, harus setahap demi setahap, yang tidak disruptif. Tidak memotong. Kalau memotong mereka marah, mesti marah. Ya, satu marah, yang ada kedua pendekatan tersendiri. Iya, yang kedua mutung, tidak lagi mau berkesenian itu. Jadi memang harus ada penjelasan yang clear, ya, yang adem, yang sejuk. Bahkan ini dalam perspektif kita di kampus ini adalah bernilai dakwah. Nah, ya, begitu. Itu yang harus dilakukan. Itu oknum dan saya tahu persis kalau ini memang fakta. Tapi bukan berarti harus dihindari, harus dijauhi, tetapi dirangkul dan diberikan penjelasan. Harus dijelaskan sampai kemudian bisa clear. Kalau tidak clear, berarti kita alih generasi, Mbak Wati. Jadi teman-teman yang sudah kadung yakin itu, kemudian kita mencoba masuk dan tidak sukses, nah kita memilih alih generasi. Ya. Dan memang tugas kita untuk memberikan wacana dan kembali lagi meliterasi itu tadi. Betul. Ya Tat ya. Di kampung saya ini Mbak Eli, ini saya membina dengan mendatangkan pelatih dari Sanggar untuk reog obyok dari anak-anak SD, SMP, dan sudah saya kondisikan nilai-nilainya seperti ini. Baik, Tat, karena waktu ini kembali lagi waktu. Mohon maaf, sahabat literasi dimanapun Anda berada dan yang berada di studio di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Sebelum kita tutup Tat ini, monggo closing statement dulu dalam workshop kita pada hari ini dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan juga bekerja sama dengan GPMP Kabupaten Ponorogo terkait tentang literasi budaya seni reog Ponorogo. Bagaimana Tat? Monggo. Baik, seni reog Ponorogo ini sudah mendunia, Mbak. Artinya masyarakat internasional sudah mengakui dan mengapresiasi terhadap seni reog Ponorogo. Di buminya, di Ponorogo, reog ini juga sudah menjadi jati diri yang saya kira harus dikembangkan, dilestarikan, dikembangkan seiring dengan pembinaan. Ya, pembinaan yang intensif untuk mengantarkan seni adiluhung ini benar-benar berkontribusi terhadap peradaban. Semua aspek ini ternyata bisa dikondisikan untuk mendapatkan kontribusi dari seni adiluhung reog Ponorogo. Dengan catatan ini harus dilestarikan, dikembangkan untuk ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih unggul dan berperadaban. Baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Ridho pada pertemuan pada hari ini. Sahabat literasi semuanya, dimanapun Anda berada, yang berada di studio juga, terima kasih sudah membersamai kita dalam acara Talkshow Literasi Budaya Seni Reog Ponorogo bersama Bapak Dr. Ridho Kurnianto MAG. Dan pada kesempatan kali ini tentunya literasi budaya memang merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia, bahkan kebudayaan lokal di daerah kita. Dan tentunya sebagai identitas daerah, yaitu di Kabupaten Ponorogo adalah seni reog Ponorogo. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Eli Porwati dan bersama Bapak Dr. Ridho Kurnianto MAG mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.